Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman lillah. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, yang saya hormati para pemirsa YouTube. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya ingin menerangkan tentang sedikit hikmah daripada puasa, rahasia daripada puasa yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu kan derajatnya di atas hewan. Jadi manusia itu punya derajat di atas hewan. Kenapa manusia derajatnya di atas hewan? Karena manusia itu dikasih oleh Allah, dikaruniai oleh Allah, yaitu akal pikiran. Cuma manusia itu juga derajatnya di atas, di bawah maksud saya, di bawah malaikat. Kenapa manusia derajatnya di bawah malaikat? Karena Allah memberikan karunia kepada manusia itu hawa nafsu. Jadi manusia itu derajatnya di atas hewan karena manusia dikaruniai oleh Allah akal pikiran. Cuma manusia derajatnya di bawah malaikat karena manusia dikasih hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kenapa manusia harus berpuasa? Kenapa Allah memberikan kewajiban kepada manusia, tidak kepada yang lain, kepada makhluk ciptaan Allah yang lain? Karena puasa itu memerangi hawa nafsu. Jadi Allah memberikan kewajiban puasa kepada manusia karena dengan berpuasa manusia bisa memerangi hawa nafsunya. Lah kenapa hawa nafsu itu harus diperangi? Karena kalau hawa nafsu itu menguasai manusia tersebut, maka manusia itu akan jatuh ke level bawahnya, yaitu level hewan. Begitu juga sebaliknya, ketika hawa nafsu itu bisa dikuasai oleh manusia itu, ketika hawa nafsu itu bisa diperangi oleh manusia itu, maka manusia itu akan naik level, akan naik kelas ke level, ke derajat malaikat, bahkan bisa melebihi daripada level malaikat tersebut. Lah kenapa harus naik level ke level malaikat? Apakah manusia itu bisa menjadi malaikat? Tidak. Cuma yang naik derajat dan makomnya. Bukan berarti manusia menjadi malaikat. Karena malaikat itu makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia naik level ke level malaikat, ke derajat malaikat, berarti manusia itu berada di posisi yang sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah di antara rahasia daripada puasa. Kenapa manusia diwajibkan berpuasa? Berarti kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya Allah pengen dekat dengan manusia itu sendiri. Cuma antara manusia dan Allah terhalang oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yang menghalangi manusia dengan Allah tersebut. Kita bisa dekat dengan Allah
Maka oleh Allah kita diwajibkan berpuasa supaya kita bisa menaklukkan hawa nafsu yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa naik kelas ke level malaikat. Dan ketika kita sudah di level malaikat tersebut, maka kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah rahasia daripada puasa menurut Al-Imam Al-Ghazali. Sama mirip dengan halnya sholat, mirip dengan sholat. Sholat juga menunjukkan kerinduan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia, sehingga kita dipanggil oleh Allah sehari semalam 5 waktu. Itu menunjukkan bahwa Allah sangat rindu dengan manusia tersebut, sehingga manusia itu dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya. Logikanya begini, ketika seseorang itu kangen, ketika seseorang itu rindu dengan yang dirindukan, maka dia akan memanggil-manggil orang tersebut. Sama dengan halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah rindu dengan kita, Allah rindu dengan manusia, maka Allah memanggil manusia itu untuk melakukan sholat. Sama juga dengan halnya haji, kita dipanggil oleh Allah untuk berhaji, maka dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kita memanggil, kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, itu menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, kepada manusia. Allah menunggu-nunggu balasan cinta manusia tersebut kepadanya. Itulah logika daripada puasa diwajibkan kepada manusia. Jadi dalam perintah puasa itu ada hal yang tersembunyi yang sangat agung, yaitu cintanya Allah kepada manusia. Jadi di dalam perintah puasa itu ada hakikat yang tersembunyi, makna yang tersembunyi, yaitu cintanya Allah kepada manusia. Semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kita disuruh memilikinya, kita disuruh mengelolanya. Maka kita diangkat oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini. Mari kita paham betapa cintanya Allah itu kepada manusia. Sudah memberikan segalanya untuk dikelola, untuk dimiliki. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat mencintai hambanya. Allah juga memberikan jalan supaya hamba itu, supaya manusia itu bisa bertemu dengan Allah. Dikasihlah jalan sholat, dikasihlah jalan zakat, dikasihkanlah jalan haji, dan juga termasuk puasa di hari ini. Itu menunjukkan jalan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, kepada manusia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai manusia. Cuma kita sering cuek, kita sering lalai, kehilangan esensi dari ibadah kita. Itulah yang dikritikkan Al-Imam Al-Ghazali pada kita, pada manusia.
bahwa puasa kita lebih banyak adalah puasanya orang awam, adalah puasanya orang-orang yang hanya menahan lapar dan haus, sehingga hakikat makna dari puasa kita yang mana hakikatnya menaklukkan hawa nafsu itu tidak akan pernah ketemu di dalam kehidupan kita, karena tidak ketemu dengan apa hakikat puasa tersebut. Akhirnya kita tidak jadi ketemu dengan Allah, kita tidak jadi naik level ke level malaikat sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menunggu-nunggu, Allah sudah menanti-nanti, tapi kita tidak nyampe-nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kecewanya. Itu kalau logikanya manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kecewa. Allah tetap memberikan jalan supaya hamba itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya puasa itu begitu. Ingatlah bahwa kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berpuasa, ingatlah bahwa kita itu sedang dicintai oleh Allah, dikasih jalan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kita sedang ditunggu oleh Allah untuk dekat dengannya. Jadi puasa itu, ingatlah bahwa puasa itu kita diberikan jalan, kita ditunggu, kita dinanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dekat, untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di puasa hari ini, di puasa bulan ini, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah haji, asiklah, mesralah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah nggak ada yang nunggu, puasa itu full kita beribadah kepada Allah. Pekerjaan juga tidak seberat sebelum berpuasa, sebelum Ramadan. Marilah satu bulan ini kita nikmati kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dalam puasa kan kompleks. Semuanya ada. Kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa tadarus, bisa zakat. Semuanya ada di dalam bulan Ramadan ini. Lakukanlah sebaik-baiknya. Nikmatilah bulan madu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama satu bulan ini. Nikmatilah kemesraan dengan Allah dalam satu bulan ini. Syukur-syukur aspeknya, asarnya, bekasnya bisa terasa terus untuk setahun kemudian sampai ketika kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Selanjutnya, rindukan Allah terus dalam ibadah-ibadah, baik di bulan Ramadan ataupun tidak, karena sejatinya, hakikatnya, ibadah yang diberikan, yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia itu jalan Allah untuk bertemu dengan hamba-Nya. Sampai ketemu lagi dengan bulan khusus, dengan bulan yang istimewa, yaitu Ramadan, yaitu bulan madu, bulan suci kesekian kali di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan jalan, diridhoi oleh Allah untuk menaklukkan hawa nafsu di bulan Ramadan ini. Semoga kita diberikan umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, sehingga kita bisa bertemu
dengan bulan Ramadan tahun depan dengan kondisi jiwa, raga, lahir batin yang sempurna, yang lebih baik daripada tahun ini. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe jika konten ini bermanfaat untuk menggugah diri kita menuju jalan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.